Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 12. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini kita akan dibawa pada kisah terciptanya nama lembah batu petir. Dikatakan pada zaman dahulu kala, guntur dan kilat datang menyambar dan membelah puncak gunung Leian. Kemudian secara bertahap terbentuklah lembah batu petir seperti pada saat ini. Di sana terdapat banyak monster di lembah yang kekuatannya hampir setara dengan badai guntur dan kilat. Dan ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada monster di luar lembah. Dan sudah menjadi hal yang wajar bagi kelompok pemburu harta karun yang datang ke tempat ini untuk menghadapi para monster itu. Pada saat ini kelompok Yang Cheng di bawah pimpinan dari Lindong pun telah memasuki area lembah batu petir. Sesampainya di sana, Moling terlihat senang karena kagum dan dia berkata, "Wow, di sini benar-benar luar biasa. Cuacanya penuh dengan guntur dan kilat. Gila, pegunungannya kacau, medannya sulit, dan ada semua jenis ramuan yang tumbuh di mana-mana." Lindong yang melihat Moling overreaction pun memberikan peringatan untuk biasa saja dan tidak perlu terlalu bersemangat. Moling kemudian tersenyum pada Lindong dan mengatakan alasannya menjadi riang gembira seperti ini adalah karena selama ini hidupnya selalu di dalam kerajaan. Dia bisa dengan mudah mendapatkan sumber daya terbaik untuk berkultivasi di ibu kota. Oleh sebab itulah, Moling belum pernah sekalipun melakukan petualangan ke tempat yang ia rasa ajaib seperti ini. Jadi alasan inilah yang membuat Moling terlalu bersemangat dan overreaction. Mendengar penjelasan dari Moling itu, Lindong pun berekspresi aneh dan dia berkata lirih, aku bahkan mengalami lebih banyak kesulitan untuk berkultivasi di dunia luar." Tidak lama kemudian datanglah sekumpulan monster lembah yang mulai melakukan penyerangan terhadap kelompok Lindong. Namun dengan cepat Liu Yuan bertindak dengan tongkat pemandu drum band. Dia pun mulai berputar-putar layaknya seorang mayoret. Monster-monster lembah itu pada akhirnya terbantai dengan mudah oleh Liu Yuan. Dan kali ini Liu Yuan berkata dengan lirih, "Akhirnya aku bisa sedikit memamerkan kemampuan mayoretku." Setelah menghabisi para monster itu, Liu Yuan pun mendekati Lindong dan dia berkata, "Jika jauh di kedalaman lembah batu petir ini, ada banyak harta karun yang asli. Namun tempat itu juga sangat berbahaya. Jadi jika akan ke tempat itu harus berhati-hati." Liu Yuan pun menawarkan kerjasama pada Lindong agar lebih mudah memasuki kedalaman lembah batu petir ini. Lindong pun setuju dengan ajakan kerjasama dari Liu Yuan. Dan pada saat ini Lindong pun berteriak pada semuanya agar mereka mengikuti Lindong memasuki kawasan lembah batu petir yang lebih dalam. Namun ternyata di tempat itu ada sebuah energi dari petir yang mengelilinginya. Lingxi kemudian mengatakan pada Lindong jika ini adalah pelindung petir yang sangat kuat. Bahkan orang di level nirwana saja belum tentu bisa menembusnya. Namun untung saja dalam beberapa hari dalam jangka waktu 1 bulan, awan petir di tempat ini akan menghilang sehingga pelindung petir ini sedikit melemah. Oleh karena itu saat ini banyak orang yang datang kemari untuk memanfaatkan momen itu. Liu Xuan yang mendengarkan penjelasan dari Lingxi pun pada saat ini mulai mengejek Tang Xuan. Haha, ada beberapa hari dalam sebulan. Pola ini seperti temperamen Tang Xuan saat sedang PMS. Tang Xuan pun langsung ngegas. "Kau bilang apa barusan?" Liu Xuan pun menimpali. "Oh tidak, aku hanya bilang temperamenmu sangat bagus." Di sisi lain, Lindong pun memberikan kesimpulan dan berkata dalam hati, "Pantas saja para dinasti tingkat tinggi itu baru datang ke sini secara bersama-sama. Ternyata selama ini mereka sudah tahu dan sudah memperkirakan tentang siklus pelindung petir ini." Lindong pun masih terdiam dan tiba-tiba saja Moti yang ada di belakangnya mulai berkata, "Lindong, aku khawatir hanya para setengah nirwana saja yang bisa masuk ke dalam sana. Sementara yang lainnya hanya bisa tinggal dan menunggu di luar." Trio Moling pun kini menjadi panik jika mereka tidak bisa masuk ke dalam sana untuk mendapatkan harta karun. Dan saat ini Moling berkata lirih, "Sepertinya kita bertiga harus menunggu di luar sini." Melihat wajah trio Moling yang memelas membuat Lindong menjadi tidak tega karena selama ini mereka sudah bersama-sama dengan Lindong menghadapi segala kesulitan semenjak memasuki medan perang kuno. Lindong kemudian tersenyum dan berkata pada trio Moling, "Tidak apa-apa,
Kalian ikuti saja aku." Mendengar ucapan dari Lindong itu, trio Moling merasa memiliki harapan kembali. Dan hari ini adalah hari melemahnya pelindung petir. Meskipun begitu, yang bisa masuk hanyalah orang-orang yang berada di tahap minimal setengah nirwana, dan sisanya harus menunggu di luar. Namun hal itu tidak berlaku bagi Lindong. Meskipun tahapnya hanyalah puncak manifestasi, namun kekuatan asli dari Lindong adalah setara dengan tahap nirwana. Lindong pun pada saat ini mulai masuk untuk menembus pelindung petir itu. Dia juga mengajak trio Moling bersamanya di bawah perlindungan dari Lindong. Selanjutnya disusul oleh Liu Yuan, Ling Zi, dan juga yang lainnya yang memiliki level setengah nirwana. Sambil menerobos pelindung petir itu, Lindong berkata dalam hati, "Aku sudah pernah tersambar banyak petir ketika melatih tubuh guntur matahari besar. Jadi ini bukanlah masalah besar bagiku." Sementara trio Moling yang melihat banyaknya petir menyambar di tempat ini menjadi panik dan berkeringat. Duyun yang masih sambil ketakutan, dia berkata dalam hati, "Pelindung petir ini sangatlah kuat, bahkan cukup untuk membuat orang setengah nirwana menderita. Tapi Lindong, dia bahkan bisa membawa kami melewatinya. Ini benar-benar luar biasa." Di sisi lain pada saat ini Tang Xuan sudah sangat kacau. Rambutnya sudah berantakan karena tersambar petir, begitu juga dengan Moti. Padahal mereka berdua adalah setengah nirwana. Moti dan juga Tang Xuan berkata, akhirnya berhasil menembus pelindung petir. Sementara Duyun yang melihat kondisi Tang Xuan dan juga Moti yang sudah acak-acakan, dia pun berkata dalam hati, bahkan Moti dan rekannya, mereka semua terlihat berantakan oleh pelindung petir itu. Dan akhirnya, pada saat ini Lindong dan juga yang lainnya sudah sampai di kuil lembah batu petir. Di dalam sanalah kunci kuno dan juga pohon surgawi berada. Lindong yang melihat kuil itu pun berkata, akhirnya sampai juga. Semuanya, apa yang akan kalian dapatkan selanjutnya, itu tergantung pada kemampuan dan keberuntungan kalian sendiri. Tidak lama kemudian Lindong melihat bahwa pintu kuil sudah terbuka. Dia merasa bahwa yang membukanya pasti adalah dinasti Xuanbing dan juga dinasti Dawu, yang pada saat itu sudah sampai lebih dulu di tempat ini. Kita berpindah ke dalam kuil lembah batu petir. Di sana terlihat banyak jejak kaki di sekitar tempat itu. Dan yang paling mengejutkan adalah di dalam kuil ini memiliki banyak pintu. Di balik setiap pintu terdapat koridor yang panjang, di mana pada saat ini tim yang masuk pun mulai berpisah. Ling Zi dan juga juniornya akan pergi ke pintu sebelah kiri, sementara Liu Yuan bersama dengan juniornya akan memasuki pintu sebelah kanan. Namun Lindong dengan timnya belum menentukan pintu mana yang akan dia pilih. Moti kemudian berkata, sepertinya mereka akan mencari harta karun secara terpisah. Dan Moling pada saat ini bertanya, sekarang kita harus pergi ke arah mana, Lindong? Sambil melangkahkan kakinya, Lindong berkata, aku akan pergi ke arah sini. Lindong pun memilih pintu bagian tengah. Di belakang Lindong pada saat ini ada trio Moling, Moti, Tang Xuan, dan juga Liu Xuan. Selama dalam perjalanan di dalam koridor tersebut, Lindong merasakan ada sedikit perbedaan fluktuasi energi dari arah sebelah sini. Lindong merasa bahwa ini adalah fluktuasi energi spiritual, dan semakin lama itu semakin jelas. Di dalam benak Lindong pun dia melihat seperti sebuah cahaya terang dan juga gemerlapan. Semakin lama cahaya itu semakin terang dan menarik bagi kekuatan mental Lindong. Dia merasa bahwa sumber energi dan juga cahaya itu ada di depan sana. Sesuatu yang dapat menarik kekuatan spiritual. Tidak salah lagi, itu adalah benda yang diinginkan oleh Lindong. Tidak butuh waktu lama, Lindong yang merasakan keberadaan benda yang bisa menarik energi mentalnya pun langsung bergegas lari menuju tempat itu. Dan tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah ruangan. Di dalam situ trio Moling merasakan fluktuasi energi yang luar biasa dan aroma obat yang sangat kaya serta kuat terus menyebar. Moling kemudian secara spontan berteriak, ini adalah gudang tempat semua jenis ramuan disimpan. Karena memang untuk saat ini kelompok Lindong sudah berada di dalam ruangan yang terdapat banyak jenis ramuan obat yang cukup langka dan tidak mudah ditemukan di luar sana. Lindong dan rekannya pun mulai menyusuri tempat itu. Mereka tengok kanan dan juga tengok kiri untuk melihat-lihat. Dan tiba-tiba saja Lindong melihat ada sebuah pohon di dekat rak obat di ujung tembok sana. Lindong kemudian berteriak, "Hah?" Dan di dalam hati dia berkata, "Itu pohon surgawi Fuling."
sebuah pohon dengan daun yang cukup rindang dan mengeluarkan aura khusus, serta butiran cahaya keemasan. Itu adalah pohon Fuling yang dicari oleh Lindong. Trio Moling kemudian juga melihat pohon itu. Sontak mereka menjadi bengong dan tidak menyangka karena mereka bisa melihat pohon surgawi yang harganya setara dengan ratusan ribu pil nirwana yang merupakan seluruh kekayaan satu dinasti tingkat rendah seperti dinasti Yan. Lindong pun tidak terlalu overreaction. Dia pada saat ini hanya mengamati pohon itu. Sementara Moti kini tersenyum dan berkata, "Lindong, kau benar-benar beruntung. Aku tidak menyangka bahwa kami baru saja masuk ke sini, tapi langsung menemukan sebuah harta." Di dalam hati Moti sebenarnya dia iri, namun dia tidak ingin merebut sesuatu dari Lindong yang sudah banyak berjasa untuk dia dan juga yang lainnya. Moti lalu berkata, "Lindong, kau pantas mendapatkan pohon Fuling hari ini. Aku jamin tidak ada yang akan merampoknya." Tang Xuan di samping Moti pun tampak terkejut. Biasanya Moti ini suka merebut barang milik orang lain, namun kali ini dia menjadi lembek di hadapan Lindong. Lindong kemudian maju ke arah pohon Fuling itu. Dia memperhatikan sejenak pohon Fuling dan kemudian berkata dalam hati, "Pohon ini sangat alami dan ajaib. Sungguh sangat mempesona. Ada pola kecil seperti mahakarya langit dan bumi. Dan ini benar-benar menggetarkan bumi. Hingga rasanya aku ingin menangis karena terharu melihat pohon surgawi ini." Ketika Lindong memandangi pohon itu, di sisi lain Moti dan juga yang lainnya pun mulai mengambil bahan-bahan ramuan yang ada di tempat itu. Moti merasa senang karena hari ini dia panen besar. Karena Lindong tidak segera bergerak, Moti pun memberikan peringatan. "Lindong, jika kamu suka dengan pohon itu cepat ambillah. Jika tidak mau, biar aku saja yang mengambilnya." Di sisi lain pada saat ini terlihatlah seorang pemuda misterius dengan niat yang jahat. Dia tersenyum dan berkata, "Para anak anjing dan kucing tidak layak mendapatkan mahakarya langit dan bumi itu. Hei, 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 apa menurut kalian pantas dengan harta itu?" Pemuda misterius dengan niat jahat itu pada saat ini melayang di udara di belakang kelompok Lindong. Moti pun segera menoleh dan berkata, "Siapa itu?" Dan orang jahat misterius itu berkata, "Ya, karena kalian telah menunjukkan jalan yang benar, maka kalian tidak akan kubunuh. Cepat keluarlah." Orang jahat misterius itu mengancam sambil tersenyum sinis ke arah kelompok Lindong. Hal ini membuat Moti menjadi panik karena dia tahu jika orang tersebut levelnya adalah di tingkat nirwana. Moti pun gemetaran dan keluar ompol dari wajahnya. Begitu juga dengan Moling. Dia juga terlihat sangat panik dan Moling kemudian berkata, "Sial, dari mana munculnya orang ini? Ternyata dia adalah seorang kultivator di tingkat nirwana." Lindong pun juga menoleh pada orang itu, namun dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Mata Lindong pun mulai menajam saat melihat orang misterius itu dan dia berkata dalam hati, "Ternyata benar dugaanku. Dinasti Xuanbing dan juga dinasti Dawu bukanlah satu-satunya dinasti tingkat tinggi yang datang ke tempat ini. Di dalam kegelapan pasti ada orang lain yang mengawasi, dan orang ini pasti adalah salah satunya." Moti masih saja syok berlebihan dan ompol di wajahnya semakin lama semakin banyak. Tang Xuan pun pada saat ini juga gemetaran dan dia mengatakan, "Moti, bukankah kau baru saja mengatakan tidak ada yang akan merampok?" Namun pada saat ini yang muncul adalah seorang nirwana di hadapan mereka semua. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah manusia nirwana misterius itu? Karena tujuannya ke sini adalah untuk pohon Fuling. Bisakah Lindong mempertahankan pohon yang dia inginkan? Atau malah Lindong akan memberikannya pada manusia nirwana itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol so.